Yunani kuno, sebuah peradaban yang terkenal dengan kontribusinya yang luar biasa dalam berbagai bidang seperti filsafat, seni, politik, dan ilmu pengetahuan, berkembang di wilayah yang kini kita kenal sebagai Yunani dan sekitarnya. Peradaban ini berlangsung dari sekitar abad ke-8 sebelum Masehi hingga penaklukan Romawi pada abad ke-2 sebelum Masehi. Mari kita telusuri sejarah penting dari peradaban yang luar biasa ini. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Geografi dan asal mula. Wilayah Yunani kuno terdiri dari daratan utama yang bergunung-gunung, semenanjung Peloponnesos, serta ratusan pulau di Laut Aegea dan Laut Ionia. Geografi ini mempengaruhi perkembangan politik dan budaya Yunani, menghasilkan berbagai negara kota atau polis yang otonom dan sering berkompetisi satu sama lain. Peradaban Minoan di Pulau Kreta sekitar tahun-tahun 2000 sampai tahun 1400 sebelum Masehi dan peradaban Mycenaean di daratan Yunani sekitar tahun 1600 sampai tahun 1100 sebelum Masehi adalah pendahulu dari peradaban Yunani kuno. Setelah periode gelap atau Dark Ages, di mana budaya dan ekonomi Yunani mengalami kemunduran, peradaban ini bangkit kembali pada abad ke-8 sebelum Masehi. Periode Arkais 800 hingga 500 sebelum Masehi. Periode Arkais ditandai dengan munculnya polis seperti Athena, Sparta, Thebes, dan Korin. Setiap polis memiliki pemerintahan dan kebijakan sendiri. Athena terkenal dengan demokrasi langsungnya, sedangkan Sparta dikenal dengan sistem oligarki dan militeristiknya. Pada masa ini, Yunani juga melihat kemajuan dalam seni dan sastra. Homer, penulis epik, Iliad, dan Odyssey, hidup pada awal periode ini. Puisi liris, patung, dan arsitektur mulai berkembang dengan gaya yang khas Yunani. Periode klasik 500 hingga 323 sebelum Masehi. Periode klasik adalah puncak peradaban Yunani. Ini dimulai dengan kemenangan Yunani atas Persia dalam Perang Yunani-Persia. Pertempuran seperti Marathon, Thermopylae, dan Salamis menunjukkan kehebatan militer polis Yunani melawan kekaisaran Persia yang jauh lebih besar. Athena kemudian menjadi kekuatan dominan, memimpin Liga Delian. Di bawah kepemimpinan Pericles, Athena mengalami masa keemasan, ditandai dengan pembangunan Parthenon dan perkembangan drama tragedi dan komedi. Namun, periode ini juga diwarnai konflik internal. Perang Peloponnesos antara Athena dan Sparta serta sekutunya menghancurkan banyak bagian Yunani, mengakhiri dominasi Athena. Penaklukan Alexander Agung 356 hingga 323 sebelum Masehi. Philip II dari Makedonia menyatukan sebagian besar Yunani, dan putranya, Alexander Agung, melancarkan kampanye militer yang luar biasa. Alexander menaklukkan kekaisaran Persia dan menyebarkan budaya Yunani ke seluruh wilayah yang luas, termasuk Mesir dan India. Penaklukan Alexander mengawali periode Helenistik, di mana pengaruh Yunani meluas dan bercampur dengan budaya lokal. Kota-kota seperti Alexandria di Mesir menjadi pusat kebudayaan dan pembelajaran. Periode Helenistik 323 hingga 231 sebelum Masehi. Setelah kematian Alexander, kerajaannya terpecah menjadi beberapa kerajaan yang diperintah oleh para jenderalnya, seperti Kerajaan Ptolemaic di Mesir dan Selecit di Mesopotamia. Meski terpecah, pengaruh budaya Yunani tetap kuat dan bahkan menyebar lebih luas. Periode ini juga melihat kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Filsuf seperti Epicurus dan Zeno dari Citium mengembangkan gagasan-gagasan baru yang sangat berpengaruh, sementara tokoh-tokoh seperti Euclid dan Archimedes membuat kontribusi besar dalam matematika dan fisika. Akhir peradaban Yunani kuno. Penaklukan Romawi terhadap Yunani pada abad kedua sebelum Masehi menandai berakhirnya Yunani kuno sebagai entitas politik independen. Namun, budaya dan pemikiran Yunani sangat mempengaruhi peradaban Romawi dan diteruskan ke dunia barat, warisan Yunani kuno. Inilah kisah tentang Yunani kuno, sebuah peradaban yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah umat manusia. Dari pemikiran filsafat hingga seni yang abadi, Yunani kuno mengajarkan kita banyak hal tentang kebijaksanaan, kecantikan, dan kemajuan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Terima kasih.